Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Alhamdulillah, I am fine too, thank you. Sobahul khair. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair aydon. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pasti anak-anak sudah tidak sabar ya menunggu pelajarannya Ustazah Uyun. Atau Ustazah Uyun yang terlalu kepedean. Baik anak-anak, setiap kali belajar bahasa Indonesia, anak-anak harus bahagia. Tidak boleh bad mood, tidak boleh males. Kenapa? Karena perasaan bahagia mempengaruhi konsentrasi kalian. Nah, sebelum Ustazah mulai menjelaskan, coba semuanya senyum dong. Meskipun Ustazah Uyun sekarang tidak bisa lihat, tapi paling tidak dengan kalian mendengarkan suaranya Ustazah Uyun ini, kalian bisa ikut bahagia di sana. Baik anak-anak, karena sudah Ustazah rasa semuanya bahagia, Ustazah Uyun akan melanjutkan pembelajaran tentang pengamatan. Di pertemuan sebelumnya, Ustazah Uyun sudah menjelaskan panjang lebar tentang laporan hasil pengamatan. Untuk pertemuan hari ini, kita akan mulai belajar melakukan pengamatan. Pertama-tama, yang perlu anak-anak ketahui, ketika akan melakukan pengamatan, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, anak-anak tentukan dulu objek pengamatannya. Setelah jelas apa yang akan diamati, barulah anak-anak membuat daftar pertanyaan yang sekiranya akan anak-anak tanyakan di lokasi pengamatan kepada narasumber. Yang ketiga, barulah anak-anak melakukan pengamatan. Nah, ketika melakukan pengamatan, anak-anak tidak boleh ceroboh. Lihatlah sekeliling, bacalah informasi-informasi yang ada di sana. Tanyakan sebanyak-banyaknya pertanyaan yang ada di benak kalian. Apapun informasi yang kalian dapat, silakan anak-anak tulis di dalam buku catatan, supaya anak-anak tidak lupa. Dan ketika nanti anak-anak akan menyusun laporan hasil pengamatan, catatan-catatan itu bisa dibaca kembali dan tinggal menyusunnya menjadi sebuah paragraf. Oh iya, ketika nanti anak-anak melakukan pengamatan, anak-anak diperbolehkan untuk mengambil gambar atau memfoto objek pengamatan ataupun lokasi pengamatan. Kenapa perlu difoto, Ustazah? Supaya mendukung data atau informasi hasil pengamatan anak-anak nanti. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini sudah jelas belum? Insya Allah sudah paham semua ya. Untuk pertemuan hari ini, kita akan mengamati lingkungan rumah kita. Jadi, tema pengamatan hari ini adalah tentang pencegahan COVID-19 di lingkungan rumah. Jadi, anak-anak tidak perlu keluar rumah ataupun bertemu dengan orang lain untuk melakukan wawancara ya. Cukup dilakukan di dalam rumah, bertanya jawab kepada salah satu anggota keluarga. Boleh mama, boleh ayah, boleh kakak, ataupun adik. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai melakukan pengamatan, nanti anak-anak silakan membuat 10 daftar pertanyaan tentang pencegahan COVID-19 di lingkungan rumah ya. Jika daftar pertanyaannya sudah siap, baru anak-anak boleh melakukan pengamatan. Silakan anak-anak amati bagaimana pencegahan COVID-19 di lingkungan rumah anak-anak masing-masing. Tanyakan 10 pertanyaan kepada salah satu anggota keluarga yang ada di rumah. Tulislah informasi itu
di dalam buku tulismu. Pengamatan ini hanya dilakukan di dalam rumah ya. Anak-anak tidak perlu keluar rumah ataupun bertanya kepada narasumber di luar anggota keluarga. Karena anak-anak tetap harus jaga keselamatan dan kesehatan masing-masing. Baik anak-anak, Ustazah Uyun rasa sudah cukup jelas ya penjelasannya Ustazah. Jadi tugas hari ini adalah melakukan pengamatan tentang pencegahan COVID-19 di lingkungan rumah masing-masing. Ingat anak-anak, tugas hari ini hanya melakukan pengamatan. Jadi cukup siapkan daftar pertanyaan dan tanyakan kepada narasumber serta catatlah segala informasi apapun yang kalian temukan selama pengamatan. Untuk menulis laporan hasil pengamatan akan Ustazah berikan di pertemuan selanjutnya. Tidak perlu menunggu lama lagi, setelah ini silahkan anak-anak segera mencoba untuk mengerjakan tugas yang sudah Ustazah Uyun berikan. Selesaikan tepat waktu, jangan ditunda ya, karena menunda pekerjaan hanya akan menambah beban di waktu yang lain. Semangat anak-anak, terima kasih. Don't forget to pray on time, don't forget to obey your parent, don't forget to reading of Holy Quran, don't forget to study hard and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.